Hai guys, kembali lagi bersama Kakang Prabu di Umani Channel Review. Di video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita film Fear Street lagi ya guys ya, yang berjudul Fear Street 1978 tahun 2021. Yang belum nonton Fear Street sebelumnya, silahkan ditonton dulu saja karena ceritanya masih berhubungan. Oke lah, daripada kebanyakan bekicot di awal, mending kalian saksikan saja alurnya. Tapi jika kalian suka dengan video ini, silahkan ditekan saja tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Di awal film kita diperlihatkan seorang bondon cantik bernama Gigi yang sedang melihat berita tentang si Cat dan si Simon yang menjadi korban pembantaian si Kopet. Setelah melihat berita itu, si Gigi yang mulai ngantuk pun memutuskan untuk molor. Namun belum juga tidur, dia pun terbangun oleh seseorang yang mencoba masuk ke rumahnya. Dia yang ketakutan pun bergegas bersembunyi. Dan ternyata itu adalah si Dena, di mana dia sudah mengetahui bahwa si Gigi lah orang yang berhasil selamat dari incaran para psikopat itu. Dan si Gigi juga lah yang menelpon si Dena di film yang pertama. Kemudian si Dena pun memberitahukan tujuan dia datang ke rumahnya, di mana dia ingin meminta bantuan ke si Gigi untuk menyelamatkan si Sam dari kutukannya si penyihir Sarah. Pada awalnya si Gigi menolak karena sekarang dia ingin hidup damai dan tenang. Namun setelah si Dena memohon ke si Gigi, akhirnya si Gigi pun berniat untuk membantu si Dena. Sesaat kemudian si Gigi pun langsung menceritakan tentang pembantaian yang dia alami di hari pertama ngecamp di tahun 1978. Lalu kita dialihkan ke masa lalunya si Gigi di tahun 1978, di mana pada saat itu dia harus kena bully oleh anak-anak Sunnydale karena dituduh telah mencuri uang mereka. Kemudian seorang bondon bernama Shirley yang kesal pun berniat melakukan sesuatu ke si Gigi. Di tengah pembulian yang dia alami, untung saja ada ketua camp bernama Cecep dan Nick datang. Melihat hal itu, dia pun menyuruh si Shirley untuk melepaskan si Gigi. Setelah itu, si Cecep pun menyuruh mereka untuk segera kembali ke camp. Kemudian kita dialihkan ke kakaknya si Gigi bernama Cindy dan ayangnya bernama Tommy yang sedang membersihkan toilet di camp itu. Lalu kita dialihkan lagi ke si Gigi yang berniat menemui si penjaga camp bernama Bibi Mary untuk mengobati lukanya. Sesampai di ruangannya, dia pun melihat sebuah foto di bukunya Bu Mary yang tidak lain itu adalah foto psikopat Ruby. Setelah Bibi Mary datang, dia pun meminta ke Bibi Mary untuk mengobati lukanya. Di saat sedang mengobati lukanya, si Gigi yang penasaran pun langsung menanyakan tentang foto wanita yang ada di bukunya Bibi Mary. Dan ternyata si Kopet Ruby ini adalah putrinya si Bibi Mary, di mana dia yakin bahwa kekopetan yang dilakukan oleh si Ruby itu adalah kutukan dari si penyihir Sarah. Singkat waktu, beberapa saat kemudian kita pun diperlihatkan ke si Cindy dan si Tommy yang sedang membersihkan ruang makan. Tidak lama kemudian, Bibi Mary pun datang dengan gelagat yang aneh. Dia pun mengatakan bahwa dia baru saja melihat namanya si Tommy di sebuah dinding. Dan sekarang dia berniat untuk menyelamatkannya sebelum itu terlambat. I saw your name.
Entah apa yang sebenarnya terjadi, tiba-tiba si Mary berniat menghabisi si Tommy. Namun untungnya si Tommy berhasil melumpuhkan si Mary hingga pingsan. Dan dari kejadian itu, si Tommy harus mengalami luka di belakang tengkoraknya. Kemudian si Bibi Mary pun langsung dibawa ke rumah sakit. Setelah mendengar cerita dari si Cindy dan si Tommy, si Sherry pun menyimpulkan bahwa si Mary telah gelo akibat kehilangan putrinya. Lalu di saat sedang makan siang, si Tommy pun masih kepikiran dengan perkataannya si Bibi Mary. Kemudian si Galing pun beranggapan mungkin saja si Bibi Mary sudah terpengaruh oleh si penyihir Sarah. Mendengar hal itu, si Cindy yang tak mempercayai tentang keberadaan si penyihir Sarah pun menduga mungkin saja si Bibi Mary kebanyakan ngisap bako liar. Tidak lama kemudian, si Cecep pun memberitahukan jika malam ini akan diadakan sebuah permainan popolisian antara warga kota Sunnydale dan Shadyside. Lalu di saat sedang mempersiapkan anak-anak Shadyside untuk permainan itu, tiba-tiba si Tommy merasakan sesuatu. Dirasa itu akibat luka yang ada di kepalanya, si Cindy pun mengajak si Tommy pergi ke ruangannya si Mary untuk mengobati lukanya. Sesampainya di sana, si Tommy pun menemukan bukunya Bu Mary dengan gambar yang aneh. Di tengah kehermanan, dia pun mendengar sesuatu di ruangan lain. Karena penasaran, si Tommy pun berniat untuk mengeceknya. Dan ternyata itu keisengan temannya si Cindy bernama Alice dan ayangnya yang bernama Arnie. Di tengah kegabutan, si Alice pun langsung membaca buku yang ditemukan si Tommy, di mana buku itu mengatakan jika kutukan si penyihir Sarah ingin berakhir, maka harus menyatukan tangannya yang hilang ke tubuhnya si penyihir Sarah. Setelah membuka halaman lain, dia pun menemukan sebuah peta yang menuju ke rumah si penyihir Sarah. Karena penasaran, dia pun berniat pergi ke sana untuk membuktikan keberadaannya. Takut terjadi apa-apa, si Cindy dan si Tommy pun bergegas untuk menyusul si Alice. Kemudian kita dialihkan ke si Gigi yang berniat mengecatnya karena sudah dicoret-coret oleh si Shirley dan gengnya. Tidak lama kemudian, seorang pria bernama Nick pun datang. Melihat kamarnya si Gigi yang dicoret-coret seperti itu, dia pun mengajak si Gigi untuk memberikan pelajaran ke si Shirley. Science and nature. Lalu kita dialihkan lagi ke si Alice dan teman-temannya yang sudah sampai ke tengah hutan. Tidak lama kemudian mereka pun merasa heran setelah menemukan banyak galian di sana. Dirasa ini perbuatan si Mary, si Tommy pun meminta ke si Alice untuk membaca buku itu lagi. Dan ternyata tujuan si Mary menggali lubang itu untuk mencari tangan si penyihir yang hilang untuk disatukan kembali agar kutukan di kotanya bisa berakhir. Tidak lama kemudian si Arnie pun memberitahukan bahwa dia baru saja menemukan sebuah rumah. Dirasa ini rumahnya si penyihir Sarah, mereka pun berniat untuk masuk. Sesampainya di dalam, mereka yang menemukan ruangan rahasia pun berniat untuk mengeceknya. Sementara itu, si Tommy yang merasa tidak enak badan pun berniat untuk menunggu di luar. Dan ternyata ruangan itu tempat sebuah ritual untuk melakukan persembahan dengan si iblis. Tidak lama kemudian si Alice pun menemukan sebuah nama-nama psikopat yang menelor kotanya. Namun dia pun merasa heran kenapa nama si Tommy tertulis di dinding itu. Mendengar hal itu, si Cindy pun teringat dengan keadaan ayangnya. Di sisi lain, si Arnie yang baru saja keluar pun nampak heran setelah melihat si Tommy yang hanya diam saja. Namun dirasa si Tommy hanya kelelahan saja, si Arnie pun tidak terlalu memikirkannya. Nih?
Malang sekali si Arni pun harus modar mengenaskan setelah dirujak oleh si Tommy yang kini sudah menjadi psikopat. Melihat hal itu, mereka yang ketakutan pun bergegas mencari jalan keluar dari rumah itu. Walaupun berhasil selamat dari si Tommy Kopet, namun karena pintunya roboh, mereka pun harus terjebak di ruangan itu. Setelah gagal menghabisi si Alice dan si Cindy, si Tommy Kopet pun bergegas pergi ke camp untuk menghabisi orang-orang Shadyside. Kemudian kita dialihkan ke si Shirley yang mendapatkan surat dari gebetannya untuk bertemu di toilet camp. Mendengar hal itu, si Shirley yang atel pun bergegas pergi ke sana. Could have done it in your... Namun ternyata itu ulahnya si Gigi dan si Nick untuk memberi pelajaran ke si Shirley. Setelah mengurungnya di toilet, mereka pun bergegas pergi. Kemudian kita dialihkan ke si bocil subur bernama Jeremy yang sedang menahan anak-anak Sunnydale yang baru saja dia tangkap. Tidak lama kemudian dia pun mendengar sesuatu di luar. Kemudian si Jeremy pun berniat untuk mengeceknya. Dan ternyata itu bocah Sunnydale yang berniat membebaskan teman-temannya. Di tengah kekesalan, tiba-tiba... Tommy? Malang sekali si bocil subur pun harus modar mengenaskan setelah tangkuraknya dirujak oleh si Tommy Kopet. Di sisi lain, si Nick dan si Gigi yang mendengar teriakan si subur pun bergegas untuk mengeceknya. Dan betapa syoknya mereka setelah melihat si subur sudah modar mengenaskan. Kemudian kita dialihkan ke si Cindy dan si Alice yang sedang mencari jalan keluar dari gua itu. What is this? Tidak lama kemudian mereka pun menemukan segumpalan daging yang dikerumuni lalat. Karena penasaran, si Alice pun berniat untuk mengeceknya. Akibat menyentuh daging itu, si Alice pun berhalusinasi saat melihat si Cindy menjadi jurik. Dia yang ketakutan pun langsung update seedan-edannya. Di tengah pelarian, si Alice pun semakin ketakutan setelah melihat jurik-jurik dari korban psikopat. Dan suenya lagi dia harus dijalike hingga cokornya potong. Apakah si Alice akan baik-baik saja? Kembali ke camp, akibat kematiannya si Jeremy, si Nick pun menyuruh bocah-bocah untuk berkumpul di ruangan makan. Di tengah kepanikan, si Gigi pun berniat untuk mencari kakaknya yang masih di luar. Dirasa itu sangat berbahaya, si Nick pun melarangnya dan meminta ke si Gigi untuk tetap tinggal di ruangan ini. Sementara dia dan si Gary yang akan mencari kakaknya si Gigi. Selepas si Nick dan si Gary pergi, dia pun dilabrak oleh anak-anak Sunnydale yang menanyakan si Shirley. Mendengar hal itu, dia pun baru keinget bahwa si Shirley masih dikurung di toilet. Kemudian dia pun bergegas pergi ke sana untuk mengeluarkan si Shirley. Cindy! Lalu kita dialihkan ke si Cecep dan si Kokom yang baru saja selesai gabrutan. Kemudian si Cecep yang cara rapal pun memutuskan untuk mandi. Sementara itu, si Kokom berniat untuk menikmati bako liarnya. Namun di saat sedang menikmati bako liarnya, si Kokom pun melihat pintu campnya yang terbuka. Takut itu badog, dia pun bergegas untuk mengeceknya.
Malang sekali si Kokom pun tak luput incaran dari psikopat Tommy hingga dia pun harus modar mengenaskan bersetelan cangcut gocengan. Kemudian kita dialihkan ke si Cindy. Melihat si Alice yang terluka, dia pun bergegas untuk mengobatinya. She was always... Setelah membalut cokornya si Alice, si Cindy pun melihat bebatuan yang dipenuhi lumut yang sama dengan ada di campnya. Dirasa mereka sudah dekat, mereka pun bergegas mencari jalan keluar. Lalu kita dialihkan ke bocah Sanipel bernama Asep yang baru saja menangkap anak-anak Shadyshed. Kemudian dia pun bergegas pergi untuk memberitahukan ke teman-temannya. Selepas si Asep pergi, mereka pun berniat kabur dari ruangan itu. Namun tiba-tiba malang sekali, mereka pun harus menjadi korban kekopetan si Tommy. Kembali ke si Gigi yang baru saja sampai ke toilet. Kemudian dia pun bergegas untuk mengeluarkan si Shirley. Sheila? You bitch! Sesampainya di dalam, si Shirley yang kesal pun langsung menghajar si Gigi. Dan tanpa disengaja, si Gigi pun menghajar si Shirley hingga pingsan. Tidak lama kemudian, si Gary pun datang dan menanyakan apa yang sudah terjadi. Di waktu yang bersamaan, kita pun diperlihatkan ke si Cindy dan si Alice yang sedang menyusuri gua itu. Dan ternyata gua itu berada tepat di bawah toilet camp. Melihat hal itu, si Cindy pun berniat untuk berteriak karena siapa tahu ada orang yang mendengarnya. Mendengar seseorang minta tolong dari dalam kloset, si Gigi pun bergegas untuk mengeceknya. Cindy? Cindy! Melihat itu si Cindy dan si Alice, si Gigi pun berniat untuk membantu mereka keluar dari gua itu. Namun di saat sedang berusaha mengeluarkan si Alice dari gua itu, tiba-tiba Tommy, what are you doing? naas sekali, si Gary pun harus kehilangan tangkurak satu-satunya setelah digaplok oleh si Tommy Kopet. Melihat hal itu, si Gigi yang ketakutan pun langsung ngabret seedan-edannya. Dirasa si Tommy Kopet sudah masuk ke camp, si Cindy pun bergegas mencari jalan keluar lain untuk menyelamatkan si Gigi. Namun karena takut memperlambat si Cindy, si Alice pun meminta si Cindy untuk pergi lebih dulu. Di sisi lain, si Gigi yang sedang berlari ketakutan pun bertemu dengan si Nick. Melihat hal itu, si Nick pun mengajak si Gigi untuk bersembunyi. Di saat si Gigi akan kena tampol oleh si Tommy Kopet, untung saja si Nick menyelamatkannya. Dan dikarenakan si Nick warga kota Sanipel, si Tommy Kopet pun membiarkan si Nick tetap hidup. Tidak lama kemudian, si Gigi pun melihat bus camp yang sudah pergi lebih dulu meninggalkan dirinya. Melihat si Tommy Kopet masih mengejarnya, si Gigi pun bergegas bersembunyi. Lalu kita dialihkan ke si Alice. Selepas si Cindy pergi, tiba-tiba dia pun mengeluarkan darah dari hidungnya. Merasa ada yang aneh, dia pun berniat mencari tahu dari buku itu. Dan ternyata penyebab si Alice mimisan itu disebabkan karena dia dekat dengan batu setan, di mana batu itu tempat si penyihir Sarah memotong tangannya. Dirasa tangannya si penyihir Sarah ada di tempat ini, dia pun bergegas untuk mencarinya.
Kemudian kita dialihkan ke si Cindy yang sedang mencari jalan keluar dari gua itu. Dan ternyata gua itu terhubung dengan ruangan makan camp. Di waktu yang bersamaan si Cindy pun berniat bersembunyi di ruangan itu. Tidak lama kemudian psikopat Tommy pun datang dan bergegas mencari keberadaan si Gigi. Dirasa percuma saja terus bersembunyi, si Gigi pun berniat untuk melawannya. Tepat pada waktunya, di saat psikopat Tommy akan menghabisi si Gigi, untung saja si Cindy datang dan langsung mencucuknya. Dirasa psikopat Tommy sudah modar, mereka pun berniat untuk pergi. Namun tiba-tiba mendengar sesuatu dari arah gua, si Cindy pun berniat untuk mengeceknya. Ternyata itu si Alice. Lalu si Alice pun memberitahukan jika dia baru saja menemukan tangannya si penyihir Sarah yang selama ini si Mary cari. Kemudian mereka pun berniat untuk menyatukan kembali dengan tubuh si penyihir Sarah yang dikubur di bawah pohon. Karena dengan cara itulah kutukan di kota Shadyside bisa berakhir. Namun di saat mereka akan pergi ke sana, tiba-tiba Well, you know what? dan akibat kebanyakan bacot, si Alice pun harus kena gaplok lebih dulu oleh si Tommy Kopet hingga modar. Melihat hal itu, si Cindy yang marah pun langsung menghabisi si Tommy Kopet yang kedua kalinya. Tidak lama kemudian mereka pun mendengar sesuatu dari arah gua. Dan ternyata itu adalah psikopat Ruby. Melihat hal itu, mereka pun bergegas pergi ke kuburannya si penyihir Sarah. Namun di saat sedang menggali kuburan itu, mereka pun panik setelah melihat para kopet di masa lalu mulai mendekati mereka. Just keep digging. I hit something. Dan suenya lagi, ternyata kuburan itu hanya berisi batu peninggalannya si penyihir Sarah. Dirasa tidak ada cara lain, si Cindy pun berniat untuk melawan para kopet itu dan menyuruh si Gigi untuk segera pergi dari tempat ini. Nothing. Dikarenakan para kopet sudah mengepung, mereka pun harus modar mengenaskan. Tidak lama kemudian, si Nick pun datang. Melihat si Gigi yang seperti itu, si Nick pun mencoba untuk menyelamatkannya. Hingga akhirnya setelah memompa dadanya beberapa kali, akhirnya si Gigi pun berhasil diselamatkan. Wait. So I thought there was two. I know. Setelah mendengar cerita kelam dari masa lalunya si Gigi, si Dana yang tak ingin ada korban lagi pun berniat untuk mengakhiri kutukan di kota Shadyside.
Dan sekarang mereka harus mengambil tangan itu yang masih terkubur di bawah pohon untuk disatukan kembali dengan tubuh si penyihir Sarah yang mereka temukan di tengah hutan. Setelah berhasil menemukan tangan itu, mereka pun bergegas pergi ke makamnya si penyihir Sarah. Sesampainya di hutan, si Dena pun menyuruh si Josh untuk menunggunya di mobil sementara dia yang akan pergi. Dan setelah si Dena berhasil menyatukan tangannya si penyihir Sarah, tiba-tiba dia dibawa ke masa lalu. Dan bisa kita lihat di masa itu si Dena menjadi si penyihir Sarah. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya? Kalem heula karena film pun sudah berakhir. Oke lah, nggak mungkin segitu saja alur cerita film dari Fear Street 1978 tahun 2021. Nantikan sequel lanjutannya hanya di Wandi Channel Review. See you next and bye-bye.